Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Kali ini gua sama Mas Dion ya, rajanya Gundam dan pergundaman di Indonesia. Nggak ada raja. Nggak ada yang lebih melotok dari lu, makanya gua bilang lu raja. Tapi kali ini kita nggak ngebahas Gundam guys. What? Itulah masalahnya. Hari ini gue sama Dion mau mengomentari teman-teman yang suka banget mengomentari. Jadi mau mengomentari teman-teman yang suka mengomentari film-film atau apa sih namanya? Kritik. Gue mau mengomentari kalian yang suka banget mengkritik film-film pop culture yang rilis di bioskop dan juga membahas sedikit tentang komentator-komentator luar negeri ya. Oke. Jadi intinya gini guys, setiap kita nonton film-film pop culture itu selalu ada pro dan kontra. Ada kritikus luar negeri yang bilang bagus, ada kritikus luar negeri yang bilang jelek, ada juga banyak kritikus karbitan dari lokal. Iya kan? Yang mereka yang tiba-tiba paling sok tahu lah, paling sok tahu tentang film-film pop culture inilah. Tapi kita nggak akan lebih ngebahas kesananya ya. Kita akan lebih ngebahas kenapa sih kritikus-kritikus luar negeri itu selalu pro dan kontra. Jarang banget ada kritikan yang misalkan ya, Rotten Tomato sama apa? IGN kemarin. Sama IGN yang mengasih kritikan yang sama. Sama-sama bagus, oke, tapi skornya beda-beda dikit, oke. Ini selalu kalau IGN bilang bagus, Rotten Tomato bilang jelek. Rotten Tomato bilang jelek, IGN bilang bagus. Kira-kira kenapa, Yon? Well, satu karena mungkin mereka itu dibayar. I want my money, man. Kayaknya dibayar. Satu, kedua adalah mereka kan ahli film kan mereka ya. Jadi mereka tuh harusnya ngerti akan membuatnya film kayak gimana gitu. Dan setiap orang tuh punya kritik yang beda-beda. Betul. Cuman kan membuat penontonnya bingung gitu loh. Ini kita nggak cuma nonton film yang harganya murah ya. Kita mau nonton ke bioskop atau kita mau nunggu setidaknya sampai akhirnya muncul di streaming atau segala macam. Betul. Tapi yang kondisinya kan kalau mau udah antisipasi, gue mau nonton film ini gitu. Jadi kita mau tunggu dulu lihat kritiknya gimana. Kebanyakan kritiknya ngomongnya ada yang jelek, ada yang ngomong bagus. Sampai pada akhirnya gue snap. Gue nggak peduli lagi nonton kritik. Gue intinya kalau film yang gue mau nonton, gue akan ngeritik itu filmnya sendiri. Gitu. Oke. Jadi lu sekarang udah di titik yang nggak peduli sama kritikan dari kritikus. Gue udah mau ngejudge diri gue sendiri kalau gue nonton film itu. Jadi film ini bagus jelek itu tergantung dari gue sendiri. Intinya itu doang. Jadi ada film yang gue keluar marah-marah, ada film yang gue keluar gue ketawa gitu. Pas gue ngeliat kritiknya, loh kok bilang jelek? Film bagus kok gitu. Oke. Jadi gue simpulkan ya, lu nggak peduli dengan kritikan orang ngomong apa atau kritikus ngomong apa, lu nggak peduli kan? Ya. Kalau memang lu punya rasa ingin tahu akan film itu besar, tentunya lu akan bela-belain ke bioskop. Tapi jika memang rasa ingin tahunya tidak besar-besar amat, lu akan nunggu nongol di OTT di Disney Plus kah, atau di Netflix kah, atau di HBO Go lah, apalah. Gitu. Oke, kalau gua kebetulan di posisi yang sama lu ya. Oh gitu. Iya. Gue udah nggak peduli lagi sama kritikan ngomong apa men. Gue pernah kan ya, ini cerita sedikit ya. Gue pernah ya, gara-gara dengerin si Rotten Tomatoes, jadi gue ngerasa ekspektasi gue rendahin lah karena skornya dia jelek. Ekspektasinya gue rendahin. Ternyata menurut gue filmnya nggak jelek-jelek amat loh. Kayak gitu. Persis kayak gitu. Ternyata filmnya menurut gue masih bagus dan bisa dinikmatin banget gitu. Jadi nggak jelek, bahkan nggak jelek gitu, nggak jelek. Jadi masih fun banget. Tapi ya udahlah ya, karena gue udah kebaca dari Rotten Tomatoes jadi agak sedikit bete nih. Lain kali gue nggak mau lagi ya ikut-ikutan begini-beginian lah. Ya itu sama halnya waktu IMDb kan. IMDb kan kita gampang-gampang kasih bintang, tapi mereka punya bintang sendiri. Cuman ada satu film yang buat mereka itu nggak boleh penontonnya untuk ngasih bintang. Itu adalah Lord of the Ring yang Ring of Power. Oke, itu yang TV series ya guys. TV series. Nah itu tidak boleh ngasih komentar. Itu kayak, wah kok gini sih? Nah, kita kan mau komen sesuatu. Kenapa begitu? Ya karena IMDb-nya itu bagian dari yang buat film itu juga, Universal kalau nggak salah. Mereka mencoba untuk bikin kayak gitu loh. Jadi filmnya sendiri, orang dalamnya sendiri yang ngomong, jangan kasih dong. Lalu kenapa nggak pede? Jadi tombol reviewnya hilang.
Terus kayak, ini apa sih kok bisa kayak gini? Sementara Rotten Tomatoes bilang bagus, ada yang bilang jelek. Ada yang bilang bagus? Ada yang bilang bagus. Oh, gue sih semua temen-temen yang gue temuin ya guys ya, semua tanpa terkecuali semua bilang jelek dan don't waste your time on it. Lu gimana? Nah itu dia gini, if you say don't waste your time on it dikarenakan itu film jelek, take it from me. Kalau gue bilang enggak, lo nonton aja, judge it by yourself gitu loh. Lo misalkan ini film, aduh ini film jelek banget. Kenapa jelek? Karena gini-gini lo jelasin gitu. Tapi kalau lo penasaran, nonton aja deh. Yes, iya balik lagi kalau rasa penasaran kalian tetap besar dan tetap pengen tahu ya, nggak ada yang bakal nyalain lu juga sih lu nonton sih. Cuman ya kalau memang jelek ya udah nikmatin, kalau bagus ya nikmatin gitu kan. Iya. Kalau gua sih gampangnya sih gitu sih, nggak tahu sih temen-temen yang nonton gimana. Kalau lu menurut lu gimana? Nah, ini tambahan dikit dari gue. Misalkan gue saranin lo nonton deh. Terus berharap ada conversation di antara itu semua kan. Ya. Terus berakhir dengan, wah gue udah nonton. Ya gimana? Conversation mulai kan. Gila gue nggak tahan 2 menit. Yaudah. Bener kan gue? Ya sama kayak film Barbie kemarin. Ya. Kakak ipar gue baru nonton 5 menit dia keluar. Kenapa? Ya semuanya pink. Lo emang itu film Barbie? Barbie. Mau diapain lagi? Gitu. Semuanya pink katanya. Ya maklum lah ya, dia kan full tato gitu kan, surfer banget gitu kan, metal banget gitu. Jadi sekalinya dia kena yang pink-pink itu ya mungkin dia pusing juga gitu kan. Kita nggak bisa salahin juga guys. Mungkin dia mencoba untuk ngikutin tren, ngikutin temennya. Tapi kalau nggak cocok ke dirinya sendiri juga ya udah kan. Ya emphasis ke orang-orang yang nonton film-film yang jelek-jelek ini. Terus mereka, gue salut sama mereka yang mencoba untuk nonton film-film ini. Akhirnya sama kayak gue dong, gue nonton Gundam. Oh iya. Gue salut dong gue. Gue salut. Maksud gua, ada orang yang ngerasa dirinya, gua nonton ini demi lu supaya lo nggak perlu nonton kadang-kadang kan gitu. Salah sih menurut gua sih. Nonton demi lu sendiri lah. Ya ini ada orang yang mau review buat YouTube channel mereka gitu kan. Ini I watch this for your own sake, untuk lo nggak perlu nonton. So you don't have to watch it. So you don't have to watch it. Dia nonton terus berakhir dengan, ya ini filmnya kenapa gini ya. Itu juga jadi kritikan buat orang-orang yang mau nonton itu juga gitu. Dia nonton sebagai sudut pandangnya si penonton. Kalau kritik gue nggak ngerti. Dia kan yang tahu film ya. Dia yang tahu cara produksi film ya. Dia juga yang ngekritik cerita-ceritanya juga. Mungkin salah satu dari mereka kritikusnya juga pencerita juga. Mereka tuh ngejudge itu bagaimana sih sampai akhirnya dibuat jadi jelek atau bagus. Kalau gue bilang ngejudge-nya simpel sih. Naon? Duit. Ya iya balik lagi. Selagi dibayar, kritikannya jadi bagus. Selagi nggak dibayar, kritikannya jadi jelek gitu kan. Atau dia ada kepentingan nggak, keperluan nggak di judul yang lagi main itu. Ya. Misalkan dia ada judul, cast-nya dia dipakai, atau misalkan art director-nya dia dipakai di situ, atau temennya dia ada di situ, jadi bagus gitu kan. Ya. Dunia ini semua serba asas kepentingan, ya nggak sih? Betul. Iya kan, jadi menurut gua kritikus itu juga nggak luput dari seorang manusia yang Cari duit. haus duit gitu ya, bener haus duit gitu. Jadi ya balik lagi kalau dari gua sih, gua udah di titik yang sangat tidak peduli dengan apa kata kritikus, bodoh amat. Ngomong apa bodoh deh. Jadi kalau menurut gua pengen nonton ya gua nonton. Mau orang bilang nggak pun ya gua nonton. Kalau orang bilang bagus tapi gua nggak pengen nonton, sampai budek juga gua nggak nonton. Kayak waktu sama Jonathan disuruh nonton apa tuh namanya 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Gua mau nanya lu, Yon. Kasih kita satu judul film yang orang bilang jelek tapi lu bilang bagus. 13 Warrior. Orang bilang jelek tapi orang lu bilang bagus. jelek, gue bilang lu bagus. 13 Warrior. Itu kalau nggak siapa orang yang main Zorro? Antonio Banderas. Antonio Banderas. Itu bagus menurut gua. Orang-orang bilang jelek. Orang-orang bilang jelek. Bahkan orang kritik kayak orang di Amerika juga bilang itu jelek. Itu pada bilang jelek, terus gue nonton, ini mana jelek, ini keren kok. Itu bagus gue bilang. Pas gue cari-cari tahu tentang sebuah legenda apa sih, Gulvai. Dia itu legenda pembantai naga dan segala macam, terus dibuat ceritanya serealis mungkin. Kalau penasaran biar anak-anak pada nonton ya. Biar nonton. Oke, gue balik sekarang, gue balik. Film dulu. apa yang menurut lu bagus tapi menurut orang lain jelek? Kebalik. Yang gue bilang jelek tapi orang lain bilang bagus. Oh iya, kebalikan yang tadi pokoknya. Ya, balikannya tadi. Film yang buat orang lain bilang bagus, gue bilang jelek, Transformer setelah 1.
2, 3, 4 sampah. Gak suka gue semuanya. Orang keren Yon robot. Iya, gue robot, suka robot. Nah, itu yang ngomong gitu bukan anak Transformer. Itu apa? Anak-anak hype doang. Oh, hype doang. Iya, anget-anget tai ayam. Oke? Kalau lu tahu Transformer seperti gua dan Dion tahu, lu akan ngerti. Tapi gini loh, Michael Bay itu sendiri apa ya? Michael Bay itu sendiri bilang tuh bagus. Ada. Michael Bay yang pertama kali itu yang bareng co-produsernya si Steven Spielberg kalau nggak salah. Yang pertama itu gue bilang tuh bagus. Emang bagus. Yang kedua gue nggak ngerti. Yang ketiga apa nih? Kalau mau tahu nonton sendiri filmnya, biar lu jadi gila juga, oke? Ya bagi mereka sih pasti ada yang bilang bagus. Bagus kok Yon. Ya iya, let's have a conversation gitu. Balik Mari ya. kita ngobrol. Balik ya. Gua. Yang menurut gua bagus tapi menurut orang lain jelek. Bagus ya, bagus dulu. Iya. Bagus dulu. Menurut gua bagus. Menurut orang lain jelek. Ada nih. Godanar. Oh, gue suka. Lu doang. Ada beberapa teman. Iya. Menurut gua Godanar itu adalah salah satu anime terbaik yang pernah gua nonton. Anime mecha terbaik yang pernah gua nonton. Tapi entah kenapa underrated banget dan nggak banyak yang tahu. Jangankan suka, tahu aja jarang. Kalau mau tahu, nonton aja Godanar, cari tahu aja Godanar. Itu juga mungkin udah gampang-gampang susah dicari, tapi ya masih susah, ada lah. Susah sih. Semoga masih ada. Kalau nggak ada, bisa minta sama Jonathan. Terus balik ya. Link Jonathan nih. Nomornya di bawah. Nomor lagi. Ya, orang bagus, tapi menurut lo bilang gue jelek. Avatar yang biru tuh. Ya, yang mana? Way of Water sama satunya lagi apa yang sebelum itu yang pertama apa? Ya, Avatar bukan biasa. Avatar Eng ya, bukan yang Eng bukan. Itu semua orang bilang jelek. Iya. Avatar itu yang James Cameron menurut gua itu jelek. Sorry ya, banget. Itu standar banget. Kayak jelek pakai banget. Iya, menurut gua ya terlepas dari visual efek, animasi apa. Itu ceritanya tuh ya elah. Cetek men, aduh gua nggak ngerti orang yang mendewa-dewakan Avatar tuh nggak ngerti gua. Nah itu dia. Jadi misalkan nih, kan itu dari segi produksi. Secara produksi visualisasinya Avatar kan bagus. Tapi nggak kena aja di gua gitu. Nggak kena di lo. Iya, same go sama orang-orang bilang Star Wars. Star Wars yang. Jangan salah ngomong nih. Star berantem Wars. nih, berantem Star nih. Wars Rey. Star Warsnya Rey. Bukan Luke. Si Rey itu yang pertama muncul itu gue bilang, oh ini udah oke nih untuk kelanjutannya gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya, walaupun ceritanya gue masih bisa gue kritik, secara produksi gue bilang itu bagus. Gitu. Oh bagus. Nah iya, same go sama Avatar, produksinya keren. Iya cuman ceritanya Pocahontas. Enggak aja sih di gue sih guys. Jadi balik lagi guys, komentar kita. Coffee Shop Talk kita kali ini cuma ngebahas isi hati kita aja ya guys. Gua sama Dion termasuk dari teman-teman, termasuk dari orang yang tidak peduli kritikus ngomong apa. Jadi soalnya kita mengamati setiap kali film keluar banyak banget, perang dari IGN lah, perang dari IMDb lah, perang dari Rotten Tomatoes lah, belum dari website lain yang Indonesia lah yang banyak juga yang mulai jadi kritikus film apa, sinema apa. Nah, kan jadi kan bingung kan nonton apa enggak. Nggak usah pusing guys, ikutin kata hati lu. Dan ikutin kata gua yang tentunya ya. Kalau gua bilang nonton lu bisa nonton. Ya itu, setiap orang punya selera masing-masing. Yes. Tapi kalau lo tercap bahwa selera lo jelek banget Yon, ya nggak apa-apa. Bodoh amat. Bodoh amat. Ya kan? Bodoh amat orang mau bilang selera kita jelek kayak apa, kayak peduli setan. Ada orang yang suka Sharknado, kenapa enggak? Gitu. Ada yang paling malu Shakula. Tapi itu mesti mesti. In the water. What is it? Sharkula. Sharkula. The devil fish. Lu mesti coba ya. Itu dulu Sharkula. Dulu ya. Ini intermezzo ya guys. Jadi Coffee Shop Talk kita selesai ya di sini ya guys ya. Kita abis ini mau ngobrol-ngobrol santai. Okay. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, terus pantengin terus kalau kalian punya ide kreatif mau kita mau ngebahas apa silakan ngomongin juga. Gua nih lagi pengen coba ngulik Dion di luar Gundam, gue pengen tahu. Makanya ada konten yang kita kali ini guys. Nah tapi selesai ya guys. Oke, thank you ya. Bye, peace out. Bye. Tapi Yon nih, ini sedikit ya Yon ya.